Selamat malam teman-teman. Kemarin ini ya udah marketing ya. Sekarang saya bakalan meneruskan purchase order atau purchase kontrak, sales kontrak sama aja sama LC. Tapi sebelum saya mulai session yang purchase order sama ini LC, saya tuh mau membahas bentar gitu, mau nambahin sebentar mengenai session yang pertama yang marketing itu. Kemarin kan saya tuh ceritanya tentang ini ya, tentang pokoknya yang topiknya kan tentang komoditi TPT aja kan kemarin ya. Nah, komoditi TPT itu kan banyak aturannya, yang pokoknya paling banyak pembatasannya, tapi ya ada untuk ke negara-negara yang negara non kuota yang masih nggak membatasin TPT, ya walaupun itu barangnya kuota ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi memang agak susah juga sih ya, tapi enggak juga sih kalau yang untuk ke daerah-daerah yang non kota itu enggak, yang misalnya kayak Middle East, Afrika itu enggak. Kalau yang TPT memang udah begitu sih, yang kalau yang kota ya memang begitu gitu ya, negara kota kayak Amerika, Eropa ya, Jepang gitu ya memang begitu sih, memang udah aturannya begitu ya, gimana lagi gitu, nggak bisa. Kalau Jepang ekspornya itu cuma sedikit sekali, Indonesia ke Jepang, karena mungkin kayaknya dia kualitasnya terlalu perfect kayaknya. Kalau Jepang nggak tahu tuh, sedikit sekali gitu. Saya juga saya dulu juga jarang, nggak pernah kayaknya ke Jepang nih. Pokoknya cuma berapa persen yang banyak tuh Amerika sama Eropa gitu loh teman-teman. Kayaknya kalau Jepang tuh lebih ini ya, lebih fokus ke investasinya mungkin, nggak tahu saya. Nah itu teman-teman, saya mau nambahin sedikit ya. Uh, apa uh, Soalnya ada temen ini yang ini, kalau dia tuh blank sama sekali, dia nggak tahu sama sekali soal ekspor, tapi dia pengen jadi eksportir terus dia mau ekspornya nggak mau yang TPT, dia mau handicraft gitu, tapi dia pengen jadi eksportir tapi blank sama sekali, belum apa-apa gitu, memasarkan juga belum, ini nggak tahu aja sama sekali. Nah itu bagaimana gitu loh teman-teman. Nah itu sebetulnya bisa gampang sekali kalau handicraft. Dia pengennya handicraft tuh gampang sekali ya, kemana-mana bisa tanpa kuota gitu ya, pokoknya nggak ada yang membatasi lah kalau handicraft itu. Cuman ya memang pemasarannya agak susah, tapi sekarang kan gampang. Kalau zaman sekarang kan bisa lewat internet, terus kayak buying agent juga banyak sekali teman-teman. Buying agent tuh di tiap kota besar tuh kayaknya ada ya, Bandung, Jakarta, Surabaya kayaknya juga ada ya buying agent itu. Misalnya kayak IKEA, Jimek, Itochu, terus Marubeni, terus apa lagi ya, pokoknya banyak lah, kayak Westman apa gitu kan, banyak sekali buying agent. Dia tuh head office-nya kan misalnya kayak IKEA head office-nya di Jepang, tapi dia brand office-nya tuh banyak sekali di tiap-tiap negara ada. Dia tuh bukan cuman TPT aja, dia banyak sekali komoditas yang dia pasarkan gitu loh teman-teman. Coba kalau misalnya kita masih baru-baru gini ya, kita pokoknya masih yang awam-awam sekali, mendingan lewat itu teman-teman. Ini ada teman yang nanya gitu loh, mendingan lewat buying agent itu kan. Buying agent bisa nanya ke NAVET ya, NAVET National Agency for Export Development. Nah tapi kalau bahasa Indonesianya kayaknya tuh ini BPEN itu ya, Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Ada itu di jalan, dulu mah di Jalan Gajah Mada nomor 8. Gajah Mada apa yang buruk, kayaknya Gajah Mada deh nomor 8 itu, punya di bawah di Sperindak. Itu bisa nanya, nanti dia punya gitu loh daftar buying agent banyak sekali teman-teman, bisa nanya ke sana. Terus teman-teman ngajuin offer gitu ke mereka, kasih sampelnya ya, ngajuin offer ke mereka, terus nanti mereka yang masarkan gitu kan. Dia brand office-nya kan banyak sekali di tiap-tiap negara ada kan. Nah nanti mungkin
nego komisi gitu loh. Itu lebih aman sekali karena apa? Dia kan ada di tengah-tengah, dia jadi penengah antara buyer dan seller. Jadi aman kita. Dia kan tahu buyernya siapa. Soalnya kalau yang masih awam tuh banyak ya, buyer itu kan banyak, nggak semua baik ya, pokoknya banyak yang ini mafianya gitu loh. Banyak mafianya, takutnya ya ini ya, banyak yang unpaid gitu, bukan yang unpaid sama sekali, tapi dia tuh kalau kita salah dokumennya tuh dia cari kesempatan, jadi dia menunda-nunda pembayaran gitu kalau salah gitu loh. Kalau kita dokumennya salah, sedikit aja salah, dia jadi banknya juga katanya begitu juga, bank yang kecil-kecil gitu loh. Jadi dia tuh katanya income-nya dari situ. Jadi dia nyari kesalahan kan. Kalau dia nemu kesalahan gitu loh, dia teliti sekali, kesalahan sedikit aja dimasalahkan, nanti jadi ditunda-tunda gitu pembayarannya tuh bisa, karena kan itu interest, katanya dia income-nya dari situ teman-teman. Makanya mendingan kita hati-hati lah kalau masih awam, mendingan lewat buying agent aja gitu loh. Jadi ini kan aman gitu loh ya, tapi tetap aja kalau kita salah ya nggak bisa apa-apa kita, tapi paling nggak kan aman gitu kalau ada buying agent, tahu buyer. Soalnya nanti ditunda-tunda pembayaran tuh ya, jadi pembayarannya nggak bisa langsung dibayar berdasarkan LC, tapi mereka menunda gitu pembayaran tuh, tunggu buyer acceptance lah. Kalau bayarnya yang nakal kan, dia kesempatan, dia tunda aja terus kan gitu ya teman-teman. Tapi kalau nah itu katanya banknya juga begitu, katanya income-nya dari situ, jadi menunda-nunda pembayaran, itu kan interest kan. Tapi kalau bank yang besar gitu kayak Citibank, BOT gitu ya enggak sih, itu mah kalau bank yang kecil-kecil. Tapi kayak Citibank, BOT gitu kan nasabahnya kan pilihan, dia nggak mau asal ini kan, pasti dia milih yang mana gitu, selektif sekali, dia nggak bisa sembarangan terima nasabah. Soalnya BOT di sini juga gitu kan, saya dulu pernah diundang sama BOT, terus loh eksportir tuh di Bandung banyak, tapi kok ini cuma sedikit ya, ternyata nasabahnya tuh selektif, dia nggak tahu kriterianya yang gimana, jadi nasabah dia nggak tahu. Nah itu begitu teman-teman, jadi kita hati-hati sekali ya. Nah terus ininya bagaimana caranya kita jadi eksportir? Nah itu nanti ada slide-nya, teman-teman lihat di slide-nya ya gitu. Nanti saya kasih tahu slide-nya. Habis slide ini syarat-syarat untuk jadi eksportir nggak susah sebetulnya teman-teman. Nah kan kita udah punya buying agent-nya ya, misalnya dipasarin sama buying agent, terus dapat LC-nya, terus APE-nya itu namanya APE. Jadi kita harus punya APE mau jadi eksportir, angka pengenal ekspor. Nah itu apply-nya di perdagangan. Ini slide-nya saya kasih lihat sama teman-teman, syarat-syaratnya apa aja, gampang kok, nggak susah. Kita malah didorong untuk ekspor gitu. Cuman memang harus hati-hati tuh, nanti LC-nya ini loh, kalau kita nggak hati-hati, nggak jeli sekali itu kita kepleset sedikit jadi unpaid itu kan. Wah kalau misalnya perusahaan kecil unpaid terus ditunda gitu, bukannya nggak dibayar sama sekali, enggak, tapi mereka jadi kesempatan menunda-nunda pembayaran gitu. Kalau sampai lama kan kitanya kena bunga terus ya, habis gitu loh teman-teman. Kalau perusahaan kecil ya bangkrut gitu. Tapi enggak sih, kalau kita hati-hati ya enggak gitu loh. Pokoknya inilah, jadi cari yang aman-aman aja. Nanti saya jelaskan yang amannya di LC ya, nanti saya ini kan habis ini saya jelasin ini dulu, saya ngasih flowchart-nya apa ya ini, syarat untuk jadi eksportir. Nah saya kasih syarat, terus nanti RC-nya gitu loh. RC juga saya kasih ininya ya skema gitu, namanya teh klausul-klausulnya teh, klausul yang yang prinsip-prinsipnya apa, yang nggak semua saya juga nggak ini ya, cuman yang prinsip aja yang saya kasih tahunya nanti sama teman-teman. Nanti di LC ada, ntar saya jelaskan kita hati-hatinya gimana gitu loh. Soalnya kalau yang nggak langsung terjun ke lapangan tuh kadang-kadang kalau
cuman kita baca, dengar dari pelatihan-pelatihan, kita nggak langsung terjun ke lapangan tuh ini sekali teman-teman, susah gitu. Kitanya harus terjun, jadi case-nya tuh banyak sekali. Nah di situ kita bisa tahu, oh saya harus begini, saya harus begini gitu. Nah ini lihat ya nanti syarat-syaratnya ya teman-teman. Nah udah. Nah teman-teman, seolah-olah kita udah deal aja ya, udah ini apa, udah dapat PO atau purchase kontrak sama ya, terus LC udah dapat semuanya misalnya. Terus kita untuk jadi eksporter, untuk melaksanakan transaksi ekspornya, kita harus punya APE teman-teman, angka pengenal ekspor. Nah ini apply-nya ke angka pengenal eksporter ya. Ininya apply-nya tuh ke Disperindak. Ini syarat-syaratnya teman-teman. Satu, harus sudah ada LC, udah kan? Terus PO atau purchase kontrak gitu ya, atau purchase order itu udah ada. Terus NPWP sama KTP. Nah, terus keempat, kalau teman-teman itu sebagai pengusaha, sebagai punya perusahaan sendiri gitu ya, itu harus melampirkan SIUP, TDP, dan akte perusahaan. Tapi kalau teman-teman tuh barangnya tuh beli dari perusahaan lain atau beli di pengrajin kayak atau mana ya, nah itu harus melampirkan surat kerjasama teman-teman, surat kerjasama dengan perusahaan yang membuat barang tersebut gitu, atau pengrajin yang membuat barang tersebut. Nah surat kerjasama dilampirin dokumen pendukung dari perusahaan yang membuat barang tersebut, yaitu SIUP, TDP, dan akte perusahaan fotokopi ya. Nah udah begitu teman-teman, kita apply ke perdagangan, keluar APE-nya, nggak akan dipersulit teman-teman, karena memang eksporter ini memang didorong gitu loh, ekspor memang didorong oleh pemerintah gitu loh. Nah tapi ya syaratnya tuh harus sudah punya LC, harus sudah ada LC-nya itu teman-teman. Nah ini sekarang saya mau ngasih contoh ya teman-teman ya, supaya teman-teman ada gambaran yang lebih jelas gimana. Saya tuh pernah punya teman supplier obat-obat celup untuk pabrik-pabrik tekstil, itu brand office ya di Bandung, head office-nya itu di Hong Kong. Nah antara head office sama brand office tuh padahal adik kakak gitu loh, adik kakak itu. Nah terus kalau kita sebagai supplier, si brand office itu cuma sebagai supplier menyuplai obat-obat celup, itu kan import kan, barangnya import obat celup dari Hong Kong itu kan. Tapi mereka itu pengen mengembangkan usahanya sebagai eksporter, jadi untuk ekspor garment gitu dari Indonesia ke Hong Kong, karena mereka yakin marketing Hong Kong tuh, marketing head office tuh jago-jago gitu, pasti bisa memasarkan garment gitu. Tapi mereka itu nggak percaya gitu loh, mereka pengen brand office tuh mendapatkan angka pengenal eksportir dulu, APE dulu gitu kan, baru mereka mau memasarkan barangnya. Kan susah, kan harus punya LC gitu kan. Nah mereka baru mau memasarkan setelah punya APE, sedangkan APE-nya harus ada LC-nya. Ya gimana gitu kan. Nah ini ada caranya teman-teman, kita bisa ngikutin caranya dia ya. Udah nggak menyimpang ini mah, nggak melanggar gitu ya. Si head office itu buka LC gitu, LC beneran gitu ke brand office. Ini mau import garment gitu loh, jadi import garment. Terus dia bikin PO, dia ngeluarkan PO sama buka LC ke brand office. Asli LC beneran, bukan fiktif. Kalau fiktif mah Disperindak juga nggak akan mau gitu kan. LC beneran nih. Terus padahal kan dia belum memasarkan barang kan, belum. Nah terus
Udah gitu, nah itu kan dia berarti udah lengkap. Kelengkapannya kan udah kelengkapan dokumen untuk apply APE kan udah lengkap, udah ada LC-nya, udah ada PO-nya, NPWP sama KTP kan pasti punya kan brand office nanti yang sebagai eksportir gitu loh. Dia apply terus ini terus dia minta dia karena dia nggak punya perusahaan sendiri garmennya, dia beli dari temennya. Nanti dia bikin kerjasama, surat kerjasama dari perusahaan garmen temennya dia gitu loh. Surat kerjasama, terus minta dokumen pendukung yaitu fotokopi SIOP, PDDP dan APE dan akte perusahaan. Udah dia apply kelengkapan dokumen udah kan, dia apply ke Disperindak, keluar APE-nya gitu teman-teman. Nah udah dengan itu si Hongkong nih bukan nggak percayanya tuh, dia tuh takut gitu loh, seolah-olah tuh takutnya nanti APE-nya izinnya tuh susah gitu, makanya dia nggak mau memasarkan sebelum punya APE gitu loh teman-teman. Nah setelah punya APE ya dia langsung memasarkan. Nah ini terus LC yang tadi untuk keperluan APE itu yang dibuka itu nggak tahu gimanain sama, ya mungkin dibiarkan expired gitu loh. LC kan ada masanya kan, ada expired date-nya. Biasanya sih 3 minggu, 2 minggu atau 3 minggu. Mungkin dibiarkan expired karena dia baru berencana mau realisasi realisasi ekspornya tuh tahun depan, sekarang baru memasarkan dulu. Nah masa LC-nya mau di-extend sampai tahun depan kan biayanya gede kan teman-teman, ya paling dibiarkan mati gitu, dibiarkan expired LC-nya begitu teman-teman. Mungkin bisa untuk gambaran buat teman-teman gitu aja ya. Terus kita teruskan di LC. Kita teruskan di LC sama sales kontrak. Nah, mungkin videonya beda karena terlalu panjang teman-teman kalau sales kontrak sama LC dimasukkan ke dalam video ini gitu loh. Tapi itu justru yang penting kan sebetulnya untuk LC sama. Jadi tolong teman-teman abis ini jangan ragu lagi gitu loh. Ini nggak akan berlama-lama, ini langsung videonya, cuman saya potong karena saya nggak mau terlalu panjang gitu loh. Kalau terlalu panjang nanti orang nonton nggak selesai kan. Ada penilaian gitu loh buat saya gitu teman-teman.